Salam selai. Di depan saya memiliki OnePlus 13 baru. Dan hari ini saya akan membahas tentang unboxing, sekaligus melihat sekilas perangkat dan spesifikasinya. Jadi langsung saja ke intinya, mari kita potong segelnya. Itu dia. Waduh. Kurasa kita kembali ke never settle. Semacam slogan di sini. Sekarang di dalamnya kita mendapatkan kabel pengisian daya tipe A ke tipe C yang cukup bagus, mengingat kemungkinan besar jika Anda punya charger, Anda mungkin masih menggunakan charger lama yang masih tipe A. Sekarang di bawahnya ada ponselnya sendiri. Dan ya, itu saja isinya. Oke. Jadi kita bisa lihat tidak banyak isi di dalam kotak selain tentu saja perangkatnya. Itu dia. Tadi itu getaran haptik yang cukup kuat. Jadi mari kita mulai dengan layarnya yang sebentar lagi akan terlihat sepenuhnya. Sekarang ini adalah layar 6,8 inci dengan resolusi 1440 x 3108 pixel. Jadi ini adalah layar 1440. Ini adalah layar LTPO AMOLED, 1 miliar warna, refresh rate 120 Hz, Dolby Vision, sertifikasi HDR Plus, HDR Vivid, dan tingkat kecerahan puncak yang luar biasa, yaitu 4500 nits. Layar ini juga memiliki kerapatan 510 pixel per inci dan rasio layar ke bodi sebesar 90,7%, dilapisi dengan Gorilla Glass di sudutnya, dan ya, itu saja semua yang perlu diketahui tentang layarnya. Ini dalam segala hal adalah layar yang sangat bagus di sini. Sekarang jika Anda membaliknya ke bagian belakang, kita akan menemukan pengaturan 3 kamera. Dan sensor utamanya yang sebenarnya bisa dikatakan untuk semuanya karena ketiganya beresolusi 50 megapiksel, memiliki sensor wide dengan aperture f1.sim, lalu f2.6 untuk lensa telefoto periskop, dan f2.0 untuk ultra wide dengan sudut 120 derajat. Dan dengan kamera-kamera tersebut, Anda bisa merekam video dalam resolusi 8K hingga 30 frame per detik, dan 4K bisa mencapai 60 frame per detik, serta 1080p tentu saja 60 frame dengan slow motion hingga 480 frame per detik. Lalu di bagian depan, pada kamera hole punch, kita punya sensor wide 32 megapiksel dengan aperture f2.4, bisa merekam 4K 60 fps, dan 1080p juga 60 fps. Jadi dari segi kamera, jelas ponsel ini memang sangat lengkap. Sekarang, kalau kita beralih ke bagian internal, mengingat perangkat ini sebenarnya tidak banyak berubah dari segi ukuran dibandingkan generasi OnePlus sebelumnya, yang berubah adalah tipe baterai di sini. Ini adalah baterai silikon apa ya? Apa tadi namanya? Saya agak lupa komposisinya apa di sini, tapi intinya sesuatu yang berbahan silikon. Jadi karena itu, OnePlus bisa memasukkan baterai yang jauh lebih besar di sini, yaitu 6000 mAh dibandingkan dengan biasanya yang hanya 5000 mAh yang biasanya sudah paling besar. Dan baterai ini bisa diisi daya dengan kabel hingga 100 watt dan secara nirkabel bisa sampai 50 watt. Jadi kamu juga bisa mengisi dayanya secara nirkabel asalkan kamu punya charger nirkabel yang mendukung hingga 50 watt. Jujur saja, 50 watt itu lebih cepat daripada kecepatan pengisian kabel di perangkat Samsung manapun karena mereka terlalu takut ponselnya bakal meledak. Kalau di tahun 2025 Samsung masih belum bisa fast charging seperti itu, seharusnya mereka nggak usah jualan ponsel lagi. Dan entah kenapa, Samsung sepertinya memang belum bisa menemukan cara membuat baterai yang nggak meledak. Bagaimanapun juga, sejauh yang saya tahu, tidak ada laporan tentang baterai meledak di tangan orang atau hal-hal seperti itu, atau earbud yang meledak di telinga. Jadi jelas, perangkat ini jauh lebih aman dibandingkan dengan Samsung. Sekarang kalau kita lihat bagian internalnya di sini, kita juga punya prosesor Snapdragon 8 Elite yang merupakan Snapdragon terbaru, dan kita langsung dapat RAM sebesar 12 GB. Itu adalah varian terendah yang bisa kamu dapatkan. Dan dengan RAM 12 GB, kamu juga mendapatkan penyimpanan 256 GB, tapi perlu diingat, di sini tidak ada slot penyimpanan tambahan. Jadi kita hanya punya... Di mana alat kecilku? Oh, begitulah. Jadi saya perkirakan kami hanya punya baki SIM ganda. Ya. Jadi belakang dan depan.
Jadi U255 SIM, 12 GB RAM, dan Anda dapat menentukannya hingga 1 terabita penyimpanan dan 224 GB penyimpanan. Nah, semua opsi ini hadir dengan tipe penyimpanan UFS 4.0. Jadi, ya, perangkat ini cukup bagus dengan pilihan untuk Anda spesifikasikan hingga sangat tinggi. Sekarang, kenyataannya apakah Anda butuh 24 GB RAM di perangkat Android? Mungkin tidak. Menurut saya, 12 GB sudah cukup untuk memenuhi hampir semua kebutuhan Anda. Selain itu, sisanya benar-benar berlebihan. Saya dulu menggunakan Fold 4 yang kalau tidak salah hadir dengan 12 GB RAM dan perangkat itu memang dirancang khusus untuk multitasking dan saya tidak pernah merasa kekurangan RAM. Jadi, dengan kemampuan multitasking seperti perangkat Fold dan 12 GB RAM masih cukup, saya rasa Anda tidak akan membutuhkan lebih dari itu di sini. Jadi jika Anda masih ragu, sebaiknya pilih saja yang lebih rendah, karena itu akan menghemat uang Anda, karena itulah salah satu cara produsen benar-benar menguras uang Anda, terutama soal penyimpanan dan RAM. Penyimpanan adalah yang paling agresif, di mana Anda pada dasarnya membayar 2 kali lipat dari nilai aslinya. Jadi hal terakhir yang ingin saya sebutkan di sini adalah tentang Android. Jadi perangkat ini jelas menjalankan Android terbaru, yaitu Android 15, dan akan mendapatkan hingga 4 kali pembaruan utama Android. Selain itu, perangkat ini juga dilapisi dengan Oxygen OS 15 yang merupakan antarmuka khusus untuk Android. Dan ya, itu saja pada dasarnya semua yang ada pada perangkat ini. Satu hal terakhir yang perlu disebutkan adalah soal harga. Dan perangkat ini tentu saja tidak akan murah, harganya sekitar $1.000. Jadi harganya memang setara dengan ponsel flagship, dan memang perangkat ini benar-benar menunjukkan kualitas sebagai flagship. Semua yang ada di sini sangat baik. Jadi dengan demikian semoga video ini bermanfaat untuk Anda, dan jika iya, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.